Dasar Hukum HKI. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Yang kelima, Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang keenam, Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Ruang lingkup HKI terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekayaan industri atau industrial property. Kekayaan industri meliputi hak merek, rahasia dagang, penanggulangan praktik persaingan curang, hak paten, perlindungan varietas tanaman PVT. Yang kedua, hak cipta atau copyright meliputi hak cipta dan hak terkait. Selanjutnya adalah merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Merek terdiri dari yang pertama, merek dagang, yang kedua, merek jasa, yang ketiga, merek kolektif. Dari merek, sistem first to file, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut tercatat. Fungsi dari merek yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum dengan produksi seseorang. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai alat promosi. Yang ketiga, merek juga sebagai jaminan mutu atas barangnya. Daya pembeda memiliki kemampuan untuk sebagai tanda dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Desain industri. Desain sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen yang dibuat untuk sirkuit terpadu. Apa sih itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum, baik teknologi ataupun bisnis. Yang kedua, tidak perlu pendaftaran. Tiga hal penting. Informasi yang pertama rahasia. Yang kedua adalah nilai komersial. Yang ketiga harus pandai menjaga rahasia. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi produksi, metode pengolahan, penjualan informasi di bidang teknologi, dan lain sebagainya. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak tertentu. Yang kedua, rahasia dagang juga memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya ya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai telah menguasai langkah-langkah layak dan patut. Ini contoh rahasia dagang. Indikasi geografis meliputi yang pertama, sumber daya alam. Siapa sih pihak yang mengajukan indikasi geografis? Yang pertama adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis. Lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu mengusahakan barang atau jasa produk berupa yang pertama, kerajinan tangan. Yang kedua, hasil industri. Pemerintah atau kabupaten kota. Jangka waktu perlindungan indikasi adalah dilindungi sebagai terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik menjadi manusia yang diberikan perlindungan indikasi geografis.
Contohnya, susu kuda Sumbawa didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Sumbawa 2011. Yang kedua, kangkung Lombok didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok tahun 2011. Yang ketiga, kopi Kintamani Bali diajukan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis. Indikasi geografis bagi berikut. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan bidang ilmu dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016, hak cipta terbagi menjadi buku, ceramah, kemudian pidato, ciptaan lainnya sejenisnya itu. Yang ketiga adalah alat peraga, lagu. Kemudian hak cipta juga termasuk arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan terjemahan, tafsir, sanduran, dan ini merupakan adalah contoh surat cipta. Hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan investasinya tersebut untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Perlindungan paten ada beberapa. Yang pertama, melindungi ide-ide yang bermanfaat. Yang kedua, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor. Yang ketiga, jangka waktu tertentu atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kelima, perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan. Keenam, yaitu forced to file. Karena itu adalah hukum melaksanakan karena ada kebaikan dalam hatinya. Thank you for watching. Bye-bye.